Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan makalah tentang sistem penggajian karyawan PT Rinjani Parahita Nusantara, Bogor. Ditulis oleh kelompok pertama Fatimah Zahra, Fernanda Octavia Ernest, Nanda Frilia, dan saya sendiri Rosdiana Subagja. Untuk latar belakang masalah, masuknya sistem teknologi ke Indonesia merupakan era baru dalam dunia komputerisasi. Pada saat masa sekarang ini, semua teknologi dan informasi sudah sangat maju, pesat, dan cepat. Untuk itu, semua kegiatan manusia dalam mengakses informasi atau apapun begitu sangat mudah untuk dikerjakan. Mengakses informasi apapun sangat mudah didapatkan, bisa dilakukan di rumah sehingga kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Inilah yang mengakibatkan teknologi informasi menjadi maju dan berkembang. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Perkembangan teknologi dan sistem informasi inilah yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Karena seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, sistem komputerisasi tak dapat dihindarkan lagi. Penggunaan komputer diefisiensikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis maupun pendidikan, di mana dalam penggunaan komputer tersebut dapat meningkatkan produktivitas dalam waktu dan tenaga kerja. Sehubungan dengan kondisi perkembangan informasi atau era globalisasi saat ini, di mana perusahaan atau instansi saling meningkatkan mutu dan kualitas sistem informasinya, agar dapat bersaing di era globalisasi ini, agar dapat dipercaya oleh konsumen di masyarakat sehingga segalanya mudah dan cepat diselesaikan. PT Rinjani Parahita Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan lingkungan. Sampai pada saat ini, semua proses yang dilakukan oleh PT Rinjani Parahita Nusantara dilakukan secara manual, tidak menggunakan teknologi sistem informasi. Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin membuat tulisan ilmiah yang berjudul Sistem Penggajian Karyawan pada PT Rinjani Parahita Nusantara. Berikutnya maksud dan tujuan. Untuk maksud dari penulisan laporan riset ini adalah mengimplementasikan ilmu yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan mata kuliah APSIA. Mengetahui cara kerja sistem penggajian karyawan, PT Rinjani Parahita Nusantara membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kerja yang baik pada perusahaan. Tujuan dari penulisan laporan riset ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi akuntansi di semester 4 pada program Diploma 3 di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Untuk metode penelitiannya, dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan laporan riset, penulisan menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu menggunakan metode observasi. Metode observasi merupakan pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap objek yang diselidiki di lapangan. Yang kedua yaitu metode wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung dan sistematis kepada orang yang mengetahui tentang permasalahan yang sedang diamati, untuk meyakinkan hal-hal kegiatan observasi yang telah dilakukan. Untuk ruang lingkup, yaitu untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpan dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu mengenai sistem informasi penggajian meliputi proses pendistribusian gaji pegawai sampai dengan pembuatan laporan yang akan ditujukan kepada pimpinan perusahaan. Landasan teori. Untuk pengertian sistem, menurut Abdul Qadir bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Patansyah, yaitu sistem adalah sebuah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi dan tugas khusus yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Lalu menurut Kristanto, bahwa sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk proses masukan yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lalu,
Untuk karakteristik sistem, memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikaitkan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen tersebut dapat berupa suatu subsistem. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan hal tersebut bisa dikaitkan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Lalu, terdapat batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lainnya, atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Lalu terdapat lingkungan luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar lingkup sistem atau batasan sistem yang mempengaruhi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga mencurigakan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut, yang dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara. Dan untuk penghubung sistem, sebagai media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk suatu kesatuan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang tentang masukan sistem. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut, masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan dan sinyal. Sebagai contoh, di dalam suatu unit sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, sementara data adalah signal input yang akan diolah menjadi informasi. Sedangkan keluaran sistem, hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain, seperti contoh sistem informasi keluaran yang dihasilkan adalah informasi, yang dimana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lain. Pengelolaan sistem adalah suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi, sistem yang akan mengelola data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak manajemen. Sasarannya, suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Klarifikasi sistem. Sistem dapat diklarifikasi dari beberapa sudut pandang: sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tampak secara fisik, atau sistem teologia yang merupakan suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Sistem fisik adalah sistem yang tampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya seperti sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain-lain. Konsep dan dasar program. Konsep dasar program berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan kepentingan pemrograman serta instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis.
Program merupakan kata, ekspresi, pernyataan, atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi suatu kesatuan prosedur, berupa urutan langkah yang menyelesaikan masalah yang diimplementasi dengan bahasa pemrogram sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Peralatan pendukung atau subsistem merupakan alat yang digunakan untuk menggambar logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, ataupun diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi dari peralatan pendukung atau subsistem adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logika model dan physical model. Di sini ada diagram aliran data. Yang pertama, tahapan diagram aliran data. Diagram konteks adalah diagram yang dibuat untuk menggambarkan suatu sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau dengan kata lain, diagram tersebut untuk menggambarkan sistem secara manual, umum, atau global dari seluruh sistem yang ada. Yang kedua ada diagram nol. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam diagram kontrak yang penjabarannya secara terperinci. Diagram detail. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan arus data di atas secara lebih detail lagi dari tahapan proses yang ada di dalam diagram nol. Tujuan perusahaan. Suatu perusahaan tentu memiliki sejarah tentang awal berdirinya dan struktur organisasi serta tugas dan fungsi berbeda-beda. Tujuan merupakan suatu yang hendak dicapai atau diwujudkan dan dapat dikatakan merupakan salah satu motivasi dan aktivitas kerja suatu perusahaan supaya perusahaan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. PT Rinjani Prahita Nusantara membuat kebijakan atau aturan yang telah ditentukan dalam sebuah struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi akan sangat jelas fungsi-fungsi dari jabatan yang terkait dan agar tidak terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, penjabaran selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Fernando Octavia Ernest, dengan NIM 111190140. Desain sistem. Di sini, Entity Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar yang mempunyai hubungan antara relasi ERD usulan untuk sistem penggajian di PT Rinjani Prahita Nusantara dan digambarkan sebagai berikut. Karyawan. Untuk karyawan di sini ada data pendidikan, agama, jenis kelamin, nama, NIP, dan alamat. Kemudian di sini karyawan mempunyai NIP, absen, jabatan, data kerja. Di sini ada bagian yaitu nama bagian dan kode bagian. Kemudian di sini ada gaji, tunjangan, gaji pokok, slip gaji, dan laporan. Kemudian logical record structure merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan forage count. Di sini ada contoh gambarnya. Di sini ada karyawan mempunyai NIP, nama, agama, jenis kelamin, alamat, dan di sini kita bisa tambah, simpan, dan edit. Kemudian input data laporan, ada laporan, rekap absen, data kerja, kode bagian, nama bagian. Ini bisa simpan, edit, dan tambah data.
Kemudian dari laporan pemilik atau admin, di sini ada nama, NIP bagian, alamat, sama bisa tambah, simpan dan edit. Kemudian masukkan dari laporan, di sini ada gaji karyawan, yaitu tunjangan, slip gaji, gaji pokok, alamat. Di sini bisa edit, simpan dan tambah data. Kemudian di sini ada data flow. Kemudian di sini ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data pada suatu sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Pada sistem penggajian PT Rinjani Parahita Nusantara, arus data digambarkan sebagai berikut. Ada karyawan, kemudian di sini PT Rinjani Parahita Nusantara, laporan gaji itu pemilik. Selanjutnya di sini ada struktur navigasi. Struktur navigasi adalah urutan alur informasi dari suatu sistem. Berikut adalah struktur navigasi pada sistem informasi penggajian PT Rinjani Parahita Nusantara. Login, admin, dan pemilik owner. Untuk admin, di sini ada dashboard, data karyawan, gaji karyawan, laporan, dan manajemen user. Kemudian untuk pemilik dan owner, di sini ada dashboard, data karyawan, gaji karyawan, laporan, manajemen user, kemudian logout. Di sini ada halaman form login, ada username dan password, kemudian halaman dashboard, halaman form data karyawan, halaman form data gaji karyawan, dan yang kelima halaman form laporan data karyawan. Untuk kesimpulan, dari pembahasan mengenai sistem penggajian pada PT Rinjani Parahita Nusantara atau RPN, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin berkembangnya teknologi perusahaan akan membutuhkan informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dengan baik, seperti dengan memakai sistem yang baru dan telah terkomputerisasi. Maka diharapkan dapat mempermudah dalam proses pembuatan laporan gaji. Dengan memakai sistem yang baru juga yang telah terkomputerisasi, maka diharapkan kesalahan dapat terdeteksi dan segera dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam pembuatan laporan gaji di karyawan di PT Rinjani Parahita Nusantara atau RPN. Untuk saran dari pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran yang dapat dijadikan masukan akan sangat berguna bagi perusahaan dan untuk mendukung kelancaran sistem. Antara lain, untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini, diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Melalui pelatihan maupun kursus-kursus, melakukan pemeliharaan terhadap perangkat komputer yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan, melakukan pemeliharaan terhadap file-file yang ada dan pembuatan backup demi keamanan dan keselamatan data. Dan yang terakhir, jika beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, maka penggunaan password diperlukan untuk kepentingan keamanan, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak. Baik, ini contoh proyek pada aplikasi gaji karyawan. Di sini kita masukkan admin, kemudian passwordnya kita masukkan admin, lalu kita klik sign in. Maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Di sini ada dashboard, data karyawan, data pekerjaan, gaji karyawan,
laporan, dan manajemen user. Untuk data karyawan di sini ada nick, username, password, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, asal sekolah, jabatan, dan aksi. Untuk aksinya di sini kita bisa update dan delete data yang sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada data pekerjaan. Data pekerjaan itu isinya jabatan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan, dan untuk aksinya di sini kita bisa update dan delete. Contoh, kita akan mengupdate data bagian akunting. Ini kita bisa update. Kemudian di sini ada gaji karyawan. Kemudian terakhir di sini ada laporan gaji karyawan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama perusahaan, nomor, NIK, nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan, tunjangan keluarga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, struktur PT Rinjani Parahitan Nusantara. Yang pertama, komisioner, lalu di bawahnya ada Direktur of Finance, Presiden Direktur, lalu Direktur of Operasional. Di bawah itu ada lagi Financial Manager, Program and Marketing Manager, lalu Operational Manager, General Manager. Di bawahnya lagi ada Senior Expert, lalu Admin Staff dan Technical Staff, lalu Associate. Selanjutnya, prosedur sistem berjalan. Kegiatan rangkaian yang terstruktur dalam pelaksanaan satu proses dalam sistem kelancaran penggolongan tiap data ataupun bentuk aktivitas apabila didukung dengan prosedur yang baik dan tepat, maka sistem berjalan tampak teratur dan output yang dihasilkan serta mutu pelayanan akan lebih baik. Pada prosedur sistem berjalan ini, ada beberapa prosedur yang ditetapkan pada PT Rinjani Parahitan Nusantara sebagai berikut. Yang pertama, proses rekap absen. Kedua, proses penghitungan gaji. Ketiga, proses pembayaran gaji. Lalu, proses pembuatan laporan. Berikut diagram use case-nya. Pertama, admin bertugas melakukan pencatatan penggajian, edit pencatatan, melihat atau akses pencatatan, serta membuat laporan penggajian karyawan. Lalu, bagian keuangan hanya dapat melihat pencatatan serta akan menerima laporan penggajian karyawan dari admin, sekaligus melakukan kegiatan transaksi penggajian bersama karyawan. Lalu, owner dapat melihat pencatatan penggajian dan juga akan menerima laporan penggajian
dari bagian keuangan. Setelahnya, karyawan melakukan transaksi penggajian bersama bagian keuangan serta menerima gaji. Lalu memasuki diagram activity. Karyawan, aplikasi sistem membuka karyawan, lalu masuk ke sistem, menampilkan menu login. Setelah itu, karyawan menginput username dan password, lalu dalam sistem menampilkan halaman dashboard. Lalu karyawan melihat data karyawan dan halaman gaji serta laporan kinerja karyawan. Lalu klik sistem, logout